mempromosikan dan melestarikan budaya keramik Yixing yang terkenal dengan produksi tembikar dan teko-teh dari tanah liat ungu. Museum ini juga bertujuan untuk menjadi pusat budaya keramik yang memadukan tradisi dengan teknologi modern dan desain inovatif. Museum ini selesai dibangun pada tahun 2024. Museum ini terletak di Yixing, Jiangsu, Provinsi Cina yang dikenal sebagai ibu kota keramik karena sejarah panjang dan kekayaan budayanya dalam produksi keramik. Museum ini dirancang oleh Kengo Kuma dan Associates, sebuah firma arsitektur Jepang yang dipimpin oleh arsitek terkenal Kengo Kuma. Jadi, museum ini terinspirasi dari Gunung Susan yang di dekat lokasi proyek dan kin naga tradisional yang digunakan selama lebih dari 600 tahun. Jadi, bangunan ini memiliki fasad yang bergelombang terbuat dari panel keramik lokal. Dengan tekstur dan warna yang unik, desain interior museum ini terbilang minimalis karena adanya penekanan pada pencahayaan alami dan penggunaan material yang alami. Ada pula fitur utama pada desain bangunan museum ini. Yang pertama ada fasad keramik, yang dimana bangunan ini dibangun dengan menggunakan panel keramik lokal yang dibuat oleh pengrajin setempat dengan tekstur dan warna yang unik. Yang kedua adalah desain parametrik. Jadi bangunan ini menggunakan teknologi digital yang menciptakan bentuk bangunan yang kompleks dan dinamis. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan. Jadi desain museum ini dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan material lokal dan sistem pendingin yang pasif. Konsep utama dari pembangunan Museum Tanah Liat yang dirancang oleh Kengo Kuma ini adalah memadukan arsitektur dengan warisan budaya lokal Tanah Liat yang menciptakan ruang yang harmonis dengan lingkungan dan mempromosikan kerajinan keramik Tiongkok. Desainnya itu ditandai dengan penggunaan material lokal seperti panel keramik pada fasad yang tidak rata, atap cangkang terbalik yang ditopang oleh balok kayu berkisi untuk menciptakan suasana dinamis, dan integrasi pada bangunan ini dengan pabrik produksi tanah liat di sekitarnya yang melalui lengkungan dan rongga. Kemudian, museum ini dirancang untuk terhubung dengan pabrik tanah liat dan kanal di sekitarnya, sehingga menciptakan hubungan yang erat antara bangunan dan industri lokal. Fasad menggunakan panel keramik dengan glasiri yang memberikan gradasi warna dan tekstur kasar yang mengingatkan pada tanah liat. Selanjutnya ada struktur atap yang dinamis. Atap berbentuk cangkang terbalik ditopang oleh balok-balok kayu berkisi yang ringan namun kokoh, menciptakan ruang interior yang luas dan mempengaruhi sirkulasi udara dan pandangan pengunjung. Selanjutnya perjalanan sensorik. Desain museum termasuk fasad dan interior yang bergelombang ditunjukkan untuk memungkinkan pengunjung merasakan suhu dan tekstur tanah liat secara nyata, menghubungkan mereka dengan sejarah dan budaya keramik. Selanjutnya keterbukaan. Pengunjung dapat melintasi bangunan melalui lingkungan dan rongga, memperkuat koneksi visual dan fisik dengan lingkungan sekitarnya. Dan terakhir ada pusat kebudayaan. Selain sebagai pameran, museum ini juga berfungsi sebagai ruang budaya dengan fasilitas seperti ruang pameran, ruang kuliah, dan panggung kecil yang bertujuan mempromosikan kerajinan keramik yang telah ada selama ribuan tahun. Filosofi bangunan Museum Tanah Liat UCCA adalah untuk menghormati dan merayakan tradisi keramik kota Yixing melalui desain arsitektur yang menyatu dengan konteks geografis dan historinya. Kengo Kuma dan asosiasi merancang bangunan berbentuk gunung yang diinspirasi oleh Gunung Susan dan Tungku Naga, serta menggunakan panel-panel keramik buatan tangan untuk mempresentasikan sejarah dan warisan budaya kota tembikar tersebut. Selanjutnya, proses pada bangunan UCCA Clay Museum. Pertama, studi tapak dan konteks alam. Tapak berada di tepi pantai Qin Huangdao, Tiongkok dengan landscape bukit pasir. Tim arsitek menganalisis cara agar bangunan tidak merusak pemandangan, tapi bersembunyi di dalam pasir. 2. Perumusan konsep. Konsep yang dipilih adalah gua purba, ruang paling awal yang digunakan manusia untuk berlindung dan berkarya seni. Museum didesain sebagai jaringan ruang organik atau gelembung yang terkubur dalam bukit pasir.
3. Desain bentuk dan struktur. Bentuk organik dirancang dengan model digital 3 dimensi serta maket fisik. Struktur ditentukan berupa cangkang beton tipis yang bisa mengikuti bentuk bebas. 4. Eksperimen material menggunakan shotcrete atau beton semprot karena dapat mengikuti kontur bebas dan menghasilkan permukaan kasar alami. Pasir lokal dicampur ke dalam beton agar warna dan teksturnya menyatu dengan bukit pasir. 5. Proses konstruksi. Dibuat formwork sederhana dari kayu untuk membentuk volume gua. Beton kemudian disemprotkan atau sprayed pada formwork. Setelah kering, formwork dilepas menghasilkan interior gua dengan permukaan tidak rata. Finishing dikerjakan secara manual agar terasa alami. 6. Pencahayaan alami. Selama proses konstruksi dibuat lubang-lubang skylight berbentuk lingkaran atau oval pada atap. Skylight ini dikerjakan dengan cetakan khusus sebelum beton disemprot. Hasilnya cahaya masuk dramatis menekankan atmosfer ruang. 7. Integrasi dengan landscape. Setelah struktur selesai, museum kembali ditimbun dengan pasir asli pantai. Dari luar hampir tak terlihat, hanya beberapa lubang cahaya muncul di permukaan bukit pasir. Jadi Museum Tanah Liat UCCA karya Keng Okuma dan Associates memiliki beberapa tahapan yang sangat penting dalam desain dan konstruksinya. Yang pertama, inspirasi desainnya. Desain bangunan ini terinspirasi dari Gunung Shushan yang berada di dekat bangunan tersebut, yang dirancang dengan menggunakan bentuk berlika-liku yang menyerupai pegunungan yang sangat cocok dengan alam yang berada di sekitaran bangunan tersebut. Selain menggunakan konsep Gunung Shushan, dia juga menggunakan konsep struktur cangkang terbalik yang diukir oleh bola-bola virtual. Yang kedua, struktur bangunan tersebut. Bangunan ini didukung oleh 4 lapis balok kayu yang berkisi melengkung, menciptakan ruang interior yang dinamis dan mempengaruhi pergerakan serta garis pandang yang berada di dalam museum. Berikut fungsi dan pameran dari museum itu. Museum ini menjadi pusat seni kontemporer pertama di Yixing, menampilkan karya kontemporer dalam medium keramik oleh seniman Tiongkok dan internasional serta memfasilitasi dialog tentang warisan budaya keramik yang berada di Yixing. Ketiga, fasad dan pelapisan. Rangka luar dilapisi dengan 3.600 ubin keramik buatan tangan yang dibuat dengan kolaborasi pengrajin lokal. Ubin-ubin ini menampilkan gradasi warna yang menyerupai perubahan warna tembikar saat dibakar dan sengaja dibuat tidak rata untuk memberikan tekstur dan ekspresi visual yang unik. Keempat, keterlibatan komunitas. Anak-anak setempat diundang untuk mengukir desain mereka pada beberapa panel keramik, bertujuan untuk melibatkan generasi muda dengan sejarah tembikar daerah tersebut. Kelima, integrasi dengan lingkungan. Bangunan ini memiliki bukaan strategis yang menghubungkannya ke pabrik tembikar dan kanal terdekat, menghidupkan kembali warisan sejarah kawasan tersebut. Museum ini juga merupakan pusat dari distrik kreatif dan kultur keramik Avenue yang dikonsep ulang. Pertama yaitu inspirasi dan konteks lokal. Museum terinspirasi dari sejarah keramik Yixing, khususnya Tanah Liat Shiza, Gunung Shushan, serta kiln naga tradisional. Arsitektur diposisikan sebagai kelanjutan warisan lokal, bukan sekedar objek baru. Adapun yang kedua yaitu bentuk dan struktur. Bangunan bergelombang organik menyerupai landscape dan kiln naga. Struktur atap berbentuk cangkang terbalik menciptakan ruang luas tanpa kolom dengan kisi-kisi kayu sebagai elemen visual dan struktural. Yang ketiga, materialitas dan fasad. Fasad menggunakan panel keramik lokal bertekstur alami, bernuansa tanah, serta menampilkan efek pembakaran kiln. Penggunaan kayu pada interior menambah kesan hangat dan alami. Yang keempat adalah relasi dengan lanskap. Museum menyatu dengan area industri keramik dan kanal sekitar melalui jalur pejalan,
plaza, kolam reflektif, serta bukaan yang menghubungkan bangunan dengan lingkungan. Yang kelima adalah ruang dan pengalaman. Pengunjung mengalami ruang multi-indera, tekstur material, cahaya alami dan buatan, permainan bayangan, serta alur ruang dari publik hingga ruang kontemplatif dan workshop. Dan yang keenam adalah filosofi dan simbolisme. Tanah liat menjadi metafora transformasi budaya. Bentuk klin naga dan gunung melambangkan proses pembakaran serta kesinambungan tradisi keramik. Dan yang ketujuh adalah kekuatan dan tantangan. Kekuatan museum ada pada keselarasan konsep, material, dan konteks. Tantangannya meliputi perawatan fasad keramik, kompleksitas konstruksi, biaya tinggi, serta resiko bangunan lebih menonjol daripada isi pameran. Kesimpulannya ialah UCCA Clay Museum merupakan contoh nyata dari upaya kolaboratif dalam menciptakan ruang yang merayakan seni, budaya, dan masyarakat. Proses perancangan yang inklusif dan berbasis pada konteks lokal menjadi kunci utama untuk memastikan museum ini dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan kreativitas bagi semua kalangan.